Nanti kami akan menjelaskan tentang detail apa saja yang kami ajukan dalam memori banding, nanti dibantu Pak Dodi, Pak Zaid, dan Pak Gito. Namun di awal kami ingin menjelaskan bahwa harapan kita kepada Pengadilan Tinggi DKI yang nanti akan menunjuk majelis hakim dalam memeriksa perkara ini untuk betul-betul memperhatikan semua fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Karena memang kalau kita hanya mengandalkan resume persidangan, maka akan jadi bias nanti ceritanya. Tapi kalau fakta-fakta itu dibuka langsung oleh hakim tinggi, karena hakim tinggi ini masih sebagai yudek fakti, itu akan lebih jelas tentang kondisi bagaimana di persidangan. Kawan-kawan sekalian, secara umum kami sampaikan bahwa perkara ini sesungguhnya tidak terlampau sulit dan bukan perkara hukum yang kalau bahasanya itu ngejelimet itu enggak. Ini perkara biasa saja. Perkara biasa saja dan juga pemahaman hukumnya juga pemahaman hukum yang mungkin standar-standar saja. Jadi secara sederhana bahwa hakim di tingkat pertama itu telah memberikan putusan tentang telah terjadi perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukum ini dijelaskan 1, 2, 3 apa-apa saja. Ya. Di tahap ini kami menjawab bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumnya yang tadi dijelaskan tadi bisa kami jawab, bisa kami jelaskan semua bahwa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Nanti Mas Zaid bisa menjelaskan tuh apa-apa saja yang unsur tentang secara melawan hukumnya itu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya, itu telah diuraikan semua. Itu poinnya di sana. Lalu selanjutnya di perbuatan melawan hukum itu kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan. Ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga, kami jelaskan dalam memori banding, bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Tapi seandainya, nah ini juga seandainya, selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, seandainya terjadi ada perbuatan melawan hukum yang dijelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong, itu belum tentu pidana. Karena perbuatan melawan hukum itu ada kaitannya dia administrasi negara, ada kaitannya dia perdata. Nah, tetapi dari semua faktor-faktor yang dijelaskan dalam perbuatan melawan hukum itu bisa kami jawab semua. Jadi memang Pak Tom Lembong ternyata tidak juga salah dalam menggunakan kebijakan-kebijakan tersebut. Itu poin pertamanya. Ya. Lalu pada poin yang kedua, ini 2 poin penting, nanti yang lain-lainnya bisa dijelaskan, adalah tentang unsur memperkaya orang lain. Merugikan keuangan negara lalu dengan tujuan untuk memperkaya orang lain. Karena dalam hal diri sendiri, hakim mengakui Pak Tom Lembong tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Nah, di sini juga kami jelaskan bahwa itu juga salah. Karena kaitan dengan situ, kaitan dengan unsur ini, ternyata tidak ada yang diperkaya orang lain secara melawan hukum itu tidak ada. Itu satu proses mekanisme bisnis yang sangat biasa dan lumrah. Jadi 2 poin itu yang penting. Kalau nanti sempat kepada pembahasan tambahan kaitan dengan ekonomi kapitalis, nah itu juga menarik tuh. Nanti juga kami sampaikan dalam memori banding. Ini juga mengagetkan kita semua. Kaitan dengan pembahasan ekonomi kapitalis yang tidak pernah dibahas. Karena begini ya, hakim itu memutus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi kalau tidak ada di persidangan, lalu dia memutus sendiri tanpa ada dasar, itu juga membuat keganjilan yang sangat besar. Satu itu, tidak ada pembahasan itu. Kedua, pemahaman tentang ekonomi kapitalis yang juga salah. Ternyata yang dimaksud dengan ekonomi kapitalis itu juga tidak dipahami secara baik oleh hakim di tingkat pertama.
Ini kami masukkan dalam memori banding supaya ini dievaluasi lagi. Jadi kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, disinilah yang kita uraikan, setiap unsur-unsurnya kami bisa jelaskan di sana. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya, kawan-kawan sekalian. Nanti disambung oleh Pak Dodi, Pak Zaid, dan Pak Gito. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Dodi. Bisa tolong dijelaskan juga terkait dengan apakah hakim dalam memberikan putusan ini sudah benar? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menggali nilai-nilai kebenaran. Ya. Untuk melakukan evaluasi di dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang selanjutnya akan sangat menentukan di dalam keberhasilan di dalam pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dengan adanya kepastian hukum, ya, penegakan keadilan. Nah, berkaitan dengan sidang Pak Tom Lembong, jadi ada satu hal yang penting bahwa pengajuan banding yang kami lakukan itu bukan semata-mata karena memenuhi aspek formalitas, bahwa satu vonis yang tidak sesuai dengan harapan lalu mengajukan banding, bukan aspek formal ya yang menjadi semata-mata alasan banding, tetapi ada satu alasan yang sangat mendasar, ya, yaitu karena adanya suatu keadaan atau alasan dari vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang mengandung suatu kesalahan penerapan hukum yang nyata. Seperti kita ketahui ya, di dalam media, di dalam dakwaan, terungkap di dalam persidangan, Pak Tom Lembong ini diajukan sebagai terdakwa dalam kapasitas sebagai menteri, di dalam menggunakan kewenangannya sebagai menteri menerbitkan persetujuan impor. Jadi jelas Pak Tom Lembong sebagai menteri. Namun di dalam pembuktian yang dilakukan oleh jaksa tidak pernah menyentuh pembuktian bahwa ada perbuatan di luar kewenangan, melampaui kewenangan ya, yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Bahkan sebaliknya, di dalam persetujuan impor yang dilakukan, semua dilakukan berdasarkan kewenangan-kewenangan. Jadi penggunaan pasal 2 sebagai pasal yang dinyatakan terbukti ya, sangat keliru secara nyata ya, karena pembuat undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas memisahkan pasal 2 dan pasal 3 dengan maksud bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang lingkup kewenangan itu dikenakan pasal 3. Ahli di dalam persidangan sudah menjelaskan ya. Dalam hal kemudian dalam penggunaan kewenangan terdapat tindakan yang menguntungkan diri sendiri, baru boleh dikenakan pasal 2. Tetapi di dalam fakta persidangan sudah digali tidak ada keuntungan yang diambil oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Maka dengan demikian pengenaan pasal 2 menjadi suatu kekeliruan yang sangat nyata dan kasat mata. Dan secara jelas sebenarnya hakim mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 dan pasal 3. Begitu juga terkait dengan unsur-unsur. Ya,
tadi Pak Ari sudah menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim secara jelas menabrak fakta persidangan. Nah, ini menjadi suatu catatan, ya, bagaimana fungsi panitera yang bertugas mencatat jalannya persidangan, bahwa apa yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam hal menyatakan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain, menyebutkan secara tegas bahwa pihak-pihak, ya, yang namanya Tony Wijaya CS itu menerima keuntungan. Padahal di dalam fakta persidangan secara jelas yang bersangkutan menyatakan di dalam keterangannya tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan di dalam proses penyerahan uang titipan kepada jaksa, diakui bahwa yang menerima keuntungan adalah perusahaan-perusahaan di mana Tommy Seth bekerja. Nah, lalu terdapat fakta lain bahwa salah satu penerima persetujuan impor juga mengalami kerugian. Nah, ini jelas di fakta persidangan. Oleh karena itu harus disoroti bagaimana fungsi panitera di dalam menyajikan fakta persidangan secara objektif. Karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukti elektronik, rekaman itu merupakan alat bukti. Dan itu jelas di dalam persidangan Tom Lembong direkam, ada rekaman audio, ada rekaman visual. Bisa dilihat itu semua. Nah, jadi putusan hakim yang mendasarkan kepada fakta persidangan yang keliru secara jelas, ini menjadi alasan yang mendasar untuk diajukan banding. Begitu juga di dalam hakim menyatakan adanya unsur kerugian negara. Hakim secara jelas mengetahui bahwa yang dimaksud kerugian negara itu adalah kerugian, ya, berkurangnya aset, ya, berkurangnya tagihan yang konkret dan nyata. Jadi dasarnya itu adalah konkret dan nyata. Di satu sisi hakim sudah benar, ya, menolak adanya perhitungan kerugian negara yang berdasarkan dari estimasi berkurangnya pajak, itu ditolak. Tetapi hakim tetap menggunakan pertimbangan bahwa seharusnya keuntungan itu diterima oleh PT PPI. Nah, ini juga sesuatu hal yang kontradiktif dari definisi kerugian negara dan dari pertimbangan hakim menolak adanya perhitungan kerugian negara berdasarkan adanya estimasi pajak. Jadi sudah jelas di dalam pertimbangannya ada hal yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan harga yang dibeli oleh PPI itu di atas harga pedoman pemberian petani. Jadi harga pedoman itu 8.900, harga pembelian dari proses impor adalah 9.000. Nah, apa yang terjadi? Di fakta persidangan juga sudah disebutkan oleh Asosiasi Petani Gula bahwa harga pembelian tebu dari petani itu di atas harga pedoman yang mencapai maksimum 14.000 dan rata-rata 12.000. Apa artinya? Bahwa harga pembelian kalau itu dijadikan referensi, maka seharusnya PPI kalau dia membeli dari petani, dia akan membeli dengan harga 12.000 rata-rata. Sementara membeli dengan harga impor 9.000. Sehingga sebenarnya PPI menghemat, kalau ini konkret,
Justru keuntungan daripada PT PPI konkret. Dia membeli dari petani 12.000, dia membeli dari importir 9.000. Sehingga terdapat penghematan 3.000. Petani diuntungkan, dibeli dengan harga rata-rata 12.000 dari harga pedoman 8.900. Jadi fakta-fakta menunjukkan bahwa proses impor ini memberikan keuntungan kepada petani, memberikan penghematan kepada PPI. Itu konkret. Ya. Jadi fakta-fakta yang digunakan, sekali lagi ya, kita harus menyoroti bagaimana selanjutnya di dalam proses persidangan yang lain ya, termasuk nanti di dalam proses banding, siapa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan fakta-fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dikawal oleh masyarakat ya, untuk mengawasi apakah pengadilan ya, menggunakan fakta-fakta persidangan secara benar. Karena terbukti di dalam pengadilan pertama, hakim bisa secara bebas menggunakan fakta-fakta yang salah. Lalu bagaimana azas bahwa keputusan pengadilan harus dinyatakan benar? Ini kontradiktif. Tidak ada pengawasan hakim di dalam menggunakan fakta persidangan. Sebaliknya, masyarakat dipaksa untuk menerima dan menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dinyatakan benar. Jadi ada ketidakseimbangan di sini. Seharusnya panitera sebagai pihak yang mencatat jalannya persidangan harus secara terbuka menyampaikan fakta-fakta di persidangan kepada masyarakat. Karena sidang ini adalah sidang yang terbuka. Nah, jadi bahagian ini menjadi suatu pertimbangan harus dilakukan banding. Ya. Ada hal yang juga mendasar, ya, bahwa pelaksanaan penggunaan kewenangan oleh Pak Tom ya, itu tidak pernah dibuktikan. Jadi jaksa hanya membuktikan hal-hal yang memang kemudian dipakai oleh hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur pidana korupsi. Tidak pernah membuktikan adanya pelanggaran kewenangan, penyalahgunaan kewenangan. Tidak pernah ada. Karena norma daripada pemeriksaan penggunaan kewenangan sudah jelas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Kemudian penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN. Nah, ini tidak digunakan oleh hakim. Ya. Dan kemudian kesalahan fatal juga, hakim selalu menyebut risalah rakor Mei 2015. Padahal semua saksi menyatakan dan di dalam tulisan risalah rapat itu menyatakan bahwa stok gula cukup untuk 3 bulan. Artinya risalah rapat tersebut umurnya 3 bulan untuk menilai kecukupan gula. Ya. Nah, rakor-rakor berikutnya yang dijadikan dasar oleh Pak Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor tidak digunakan. Di dalam risalah rakor tersebut jelas bahwa terdapat kebutuhan impor gula 200.000 ton. Pernyataan Menteri Pertanian bahwa apabila melakukan impor hendaknya impor gula kristal mentah. Tidak pernah dipertimbangkan. Fakta bahwa Bulog belum bisa impor, harus menunggu ya peraturan pemerintah untuk pemberian kewenangan Bulog untuk melakukan importasi. Tidak pernah dipertimbangkan.
justru dinyatakan kenapa bukan Bulog yang impor. Jadi jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam memutus perkara ini bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan. Ya, kemudian juga tidak digunakan logika hukum bahwa harga pembelian gula dari petani rata-rata 12.000, ya, tertinggi 14.000, sedangkan harga pedoman pembelian yang ditetapkan saat itu adalah 8.900 berdasarkan kecukupan gula. Nah, di mana keadaan ini menunjukkan adanya excess demand, adanya permintaan gula lebih besar daripada stok gula. Ya. Manakala harga itu di atas standar, di atas rata-rata, itu secara hukum permintaan, logika hukumnya bahwa ketersediaan gula lebih kecil. Nah, inilah yang apa namanya, yang menjadi dorongan kuat untuk dilakukannya evaluasi, ya, terhadap putusan hakim yang secara kasat mata telah tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan. Begitu juga tidak diterapkannya, ya, asas negatif wetelik, di mana beban pembuktian itu adanya di penuntut, bukan di terdakwa. Ya. Dengan tidak dilakukannya, dengan tidak dipenuhinya pembuktian daripada penuntut untuk membuktikan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerbitan persetujuan impor, maka seharusnya majelis hakim tidak menunggu bahwa Pak Tom Lembong harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Ini terbalik. Jadi proses persidangan ini menjadi terbalik. Tuntutannya Pak Tom Lembong harus membuktikan dirinya sudah benar. Padahal asas pidananya tidak demikian. Asas pidananya itu adalah penuntut yang harus membuktikan, ya. Negatif wetelik beginsel. Ya. Begitu juga asas Gensraff Sonderskut, tiada pidana tanpa kesalahan diingkari. Nah, ini harus diperhatikan karena ini akan mempengaruhi proses penegakan hukum ke depan. Nah, itulah kami menjadi maklum bahwa masyarakat bersikap kontradiktif di dalam menilai keputusan hakim. Yang biasanya masyarakat lebih kejam dari putusan hakim, di dalam perkara Tom Lembong justru pemerintah mempertanyakan bagaimana hakim bisa memutus seperti itu, ya. Bahkan mungkin masyarakat mempertanyakan justru bukan mens reanya Pak Tom Lembong, justru mempertanyakan mens reanya pengadilan bahkan nanti. Ya. Nah, ini dari saya, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, terima kasih Pak Dodi. Dari Pak Sugito, apakah akan memberikan pemaparan? Saya sedikit saja. Jadi banyak hal kejanggalan dalam waktu memutuskan, terutama pertimbangan majelis hakim, itu kan banyak diabaikan. Jadi hanya mengakomodir dari jaksa penuntut umum. Untuk itu kami berharap untuk panitera nanti di DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga harus lebih detail. Karena dari memori banding kami itu apa yang banyak tidak tercatat di dalam pertimbangan hakim itu dimasukkan kembali. Bahkan ada bukti audiovisual yang secara jelas dan detail disampaikan. Jadi tidak ada alasan lagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tidak objektif dalam memeriksa perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada keterangan-keterangan hal yang sangat penting yang memungkinkan untuk para pihak, terutama saksi fakta atau saksi yang lain untuk dihadirkan, alangkah baiknya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menggali kebenaran secara material itu bisa dihadirkan. Misalnya kayak Menteri Pertanian, itu kan hal keterangan yang sangat penting, tapi juga oleh pihak Pengadilan Negeri dalam pertimbangan tidak dimasukkan, bahkan diabaikan. Oleh karena itu kami berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa menjalankan tugas secara objektif sehingga memutuskan
berdasarkan keputusan yang seadil-adilnya sehingga bisa menilai secara objektif. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugito. Kami berikan kesempatan kepada Bang Zaid Musafi untuk memaparkan terkait dengan materi-materi memori banding. Kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan media. Sebelum saya memulai pemaparan mengenai isi materi memori banding kita, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Tom Lembong. Kemarin kebetulan saya bersama Bu Siska menjenguk Pak Tom Lembong. Beliau dalam keadaan sehat dan pada kesempatan tersebut beliau cukup kaget setelah mendengar informasi dari kami bahwasanya masyarakat semua mendukung Pak Tom Lembong. Dalam konteks kasus ini mereka semua mensupport, nah itu Pak Tom Lembong mengucapkan banyak terima kasih dan beliau minta disampaikan salam khusus kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang terus meliput dan menyuarakan kebenaran sesuai dengan isi persidangan. Jadi tidak ada tidak ada sebuah informasi yang miss apa yang terjadi dalam fakta di ruang sidang dengan apa yang tersampaikan ke masyarakat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ada banyak kejanggalan dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim terhadap dalam menilai fakta-fakta persidangan. Ya, yang pertama, dalam unsur setiap orang, Pak Tom Lembong ini tadi sudah dijelaskan dia melaksanakan perintah jabatan selaku Menteri Perdagangan. Selaku Menteri Perdagangan beliau punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah mengatur masalah importasi. Di antaranya dalam pangan itu adalah gula. Itu kewenangannya ada di menteri, yaitu Menteri Perdagangan. Nah, kenapa dipertanyakan ketika dia melakukan impor harus koordinasi dengan menteri lain? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Lantas apa kewenangan menteri ketika dia harus tunduk pada sebuah rapat koordinasi? Berdasarkan fakta persidangan, rapat koordinasi itu bukan ketentuan hukum. Itu satu. Yang kedua, rapat koordinasi itu hanya sebatas koordinasi terbatas saja, bukan dalam rangka memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan menteri. Jadi menteri itu sudah punya kewenangan tanpa harus rakor. Yang ketiga, bahwa yang dibutuhkan rekomendasi untuk importasi gula itu terkait gula industri. Makanya dibutuhkan rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong saat itu adalah penugasan. Untuk apa? Untuk konsumsi, bukan untuk industri. Ini kesalahan fatal yang pertama dalam membuat pertimbangan. Jadi di Februari 2016 kita sudah membuktikan dalam persidangan itu salah satu perusahaan yang direksinya jadi terdakwa bersama Pak Tom Lembong itu dia punya surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu di Februari 2016. Ya, artinya apa? Artinya kalau untuk gula industri tentu akan ada rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang persetujuan impor diberikan Pak Tom ini adalah dalam rangka pemenuhan penugasan untuk konsumsi. Ini dua hal yang berbeda. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua adalah mengenai persetujuan perpanjangan untuk operasi pasar. Kita harus melihat kembali kondisi pada saat 2015. Itu ada El Nino, di mana musim panen itu terganggu. Itu fakta. Yang kedua, bahwa pada saat itu, seperti yang sudah sampaikan Pak Dodi tadi, stok gula surplus itu surplus untuk 3 bulan. Risalah rapat Rakortas 12 Mei itu ada 12 atau 13 halaman. Jangan dibaca hanya halaman ketiga yang menyatakan surplus. Dibaca juga halaman selanjutnya. Bahwasanya surplus itu surplus untuk 3 bulan. Bukan surplus untuk sampai bulan Desember. Ya. Pada faktanya, persetujuan impor pertama kali yang diberikan Pak Tom Lembong itu adalah Oktober 2015 untuk mengganti gula milik PT Angels Product yang dipinjam oleh Inkopkar untuk pelaksana tugas operasi pasar. Itulah karena minjem
Nah, operasi pasar ini perintah presiden. Ya, tolong turunkan seluruh kebutuhan pangan di levelan masyarakat. Salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan operasi pasar. Di poin ini saja, pertimbangan hakim sudah fatal ketika menyatakan ini adalah ekonomi kapitalis. Ini kan ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa ini dikatakan kapitalis? Gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, ya pemahaman kapitalisnya perlu ditinjau kembali lah. Gitu. Setelah memberikan persetujuan di bulan 2015, stok akhir 2015 atau stok awal 2016, gula kita hanya 840.000 ton. Berdasarkan keterangan ahli di pengadilan, stok ideal agar harga itu baik di masyarakat, murah di masyarakat, dan tidak terjadi kelangkaan stok, itu stok minimal adalah 1,25 juta ton per tahun di awal tahun atau buffering stok. Ya, ini sudah kita sampaikan, ini adalah pendapat ahli yang sama sekali tidak dikutip oleh hakim. Ya. Selanjutnya adalah kenapa tidak menugaskan atau memerintahkan BUMN? Ini poin ketiga. Pertama, penugasan itu tetap dilaksanakan dan ditujukan kepada BUMN, yaitu adalah PT PPI. Kenapa PT PPI? Karena berdasarkan Rakortas di bulan Mei dan di bulan Desember itu disepakati PT PPI yang melaksanakan penugasan. Berdasarkan Perpres 71 dalam melaksanakan penugasan untuk pemenuhan pangan dan stok gula nasional itu dibolehkan PT PPI atau BUMN itu bekerja sama dengan pihak swasta. Ya. Jadi tidak harus BUMN. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah BUMN gula kita mampu melaksanakan penugasan? Sudah terbukti PT RNI dan PT PN itu ketika mendapat penugasan 200.000 ton pengadaan gula, itu hanya mampu 57.000 ton. Sebagai seorang menteri yang cerdas dan bertanggung jawab, hal yang wajar ketika Pak Tom Lembong ini tidak lagi melanjutkan penugasan penunjukan kepada PT PN dan PT RNI. Ini logika dasar dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Karena gagal, dari 200.000 ton hanya mampu 57.000 ton. Dan itu pun 57.000 ton harganya bukan 8.900. Itu harganya sudah di 11 sampai 12.000. Ini fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan sama majelis hakim sebagai fakta material. Setelah PT PPI ditugaskan, mereka bekerja sama, ya kan? Nah, dalam bekerja sama ini juga fakta persidangan diabaikan oleh majelis hakim, yaitu apa? Yaitu bahwasanya 8 perusahaan ini seolah-olah direkayasa, seolah-olah ditunjuk, seolah-olah diatur oleh Pak Tom Lembong. Padahal fakta persidangan ini tidak ada yang menyatakan hal demikian. Bahkan ke-8 perusahaan swasta tersebut yang menjadi terdakwa, itu kita konfirmasi, kita tanya satu-satu. Apakah ada yang kenal, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau berkomunikasi dengan Pak Tom, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun memberi sesuatu kepada Pak Tom, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pada saat sebelum menjabat, pada saat beliau menjabat, pada saat beliau setelah menjabat, itu semuanya confirm tidak ada. Itu semuanya confirm tidak ada. Artinya apa? Dugaan persekongkolan yang seolah-olah diinisiatorkan oleh Pak Tom Lembong dengan memberikan persetujuan impor ke 8 perusahaan, ini terbantahkan. Memang Pak Tom tidak menerima, tapi kan dia memperkaya perusahaan swasta. Ini lebih fatal lagi kesalahan ini, pertimbangan ini. Kenapa kita salahkan fatal? Bagaimana mungkin sebuah kebijakan negara yang bekerja sama dengan sektor swasta tidak menguntungkan swasta? Apakah swasta di negara ini hadir untuk sebagai penopang kerugian? Ini alasan yang sangat tidak logis. Inilah makanya kita bantah dalam memori banding kita. Dia tetap pasti ada keuntungan, tapi apakah keuntungan itu memberikan kickback terhadap Pak Tom Lembong? Ini terbukti di persidangan tidak ada.
Kenal aja tidak, komunikasi pun tidak, apalagi mendapatkan sebuah imbalan. Nah, disinilah kenapa tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa mens rea dalam dugaan tindak pidana korupsi ini tidak ada. Karena persekongkolan ini sendiri tidak terbukti. Adapun pertemuan-pertemuan yang terlaksana baik sebelum, pada saat, dan setelah penugasan, itu semua tidak ada korelasinya dengan Pak Tom, dan Pak Tom tidak pernah menghadiri atau terinformasi mengenai pertemuan-pertemuan tersebut, apalagi memberikan perintah. Gitu. Nah, selanjutnya di poin keempat, mengenai tanda tangan surat persetujuan impor itu yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Beliau ini menteri. Ya, dalam konteks hukum administrasi negara, berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, itu dikatakan ketika memberi mandat kepada dirjen, apakah si pemberi mandat dalam hal ini adalah menteri, kehilangan hak dan kewenangannya untuk melaksanakan tugas? Tidak. Dia tetap memiliki kewenangan gitu. Memang saat situasi dan kondisi saat itu harus bergerak cepat. Dan dokumen-dokumen yang ada di meja Pak Tom, tentu Pak Tom menyepakati karena pasti sudah dievaluasi, sudah di cross check oleh seluruh staf dan dirjen. Itu sudah dikonfirmasi. Apakah ada dasar hukumnya? Ada, Perpres 71 tahun 2015. Itu kewenangan powerful seorang menteri, dalam hal ini adalah Tom Lembong, untuk melaksanakan penugasan importasi gula gitu. Nah, selanjutnya poin yang kelima, dalam konteks yang dinyatakan kerugian keuangan negara dan swasta menerima keuntungan, tapi yang jadi terdakwa adalah direksi, ini tidak ada kausalitasnya. Ini confirm tidak ada kausalitasnya. Kenapa? Begini, persetujuan impor diberikan oleh Pak Tom Lembong itu ke perusahaan swasta gula rafinasi, ya. Tapi yang dituduh diperkaya atas persetujuan impor adalah ke-8 terdakwa direksi. Dalam persidangan kita tanya, apakah ke-8 terdakwa ini yang pada saat itu adalah saksi di perkara Pak Tom Lembong itu menerima uang keuntungan dari proses importasi gula? Semua confirm tidak ada yang menerima. Yang menerima adalah perusahaan, bukan pribadi mereka masing-masing. Di sini sudah cacat material secara fatal. Selanjutnya kita konfirmasi. Kita mendengar di informasi, berdasarkan informasi, Kejaksaan Agung menyatakan ada uang yang dititipkan oleh 8 terdakwa. Kita tanya dalam persidangan, apakah uang tersebut adalah uang pribadi yang dulu pada tahun 2015-2016 adalah keuntungan yang diterima pihak swasta dan diterima oleh para saksi dan terdakwa saat itu? Bukan. Itu adalah uang dari perusahaan swasta tersebut. Makanya yang menyetorkan sebagai bentuk itikat baik itu adalah perusahaan Kejaksaan Agung. Nah, di sini secara hukum pidana seluruh fakta material sudah terbantahkan. Gitu. Ini yang menjadi salah satu poin yang menguatkan kita dalam konteks banding, ya. Nah, kita berbicara lagi kerugian keuangan negara yang sisa 194 miliar. Kita tanya, apa sih dasarnya? Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa sebenarnya 194 miliar itu adalah keuntungan, ya, yang tadi sudah saya jelaskan awalnya, adalah keuntungan karena lebih bayar PT PPI, ya. PT PPI ini BUMN bertransaksi dengan pihak swasta. Nah, tentu di sini ada keuntungan. Nah, ini dianggap keuntungan oleh pihak swasta yang merugikan PT PPI. Padahal fakta persidangan menyatakan secara tegas PT PPI dalam proses importasi gula saat itu tidak punya anggaran. Dan bahkan PT PPI saat itu kondisinya kolektabilitas 5, alias secara perbankan itu sangat buruk dan tidak punya kemampuan finansial. Gula yang diimpor sejumlah 200.000 ton itu butuh modal sangat besar. Itu triliunan.
Dengan PT PPI yang tidak punya dana dan dia juga posisinya kolektabilitas 5 atau call 5 dalam bahasa perbankan, itu sangat tidak mungkin bisa melakukan impor. Lantas uang siapa yang digunakan? Ya berdasarkan fakta persidangan, uang yang digunakan PT PPI untuk membayar kepada 8 perusahaan gula rafinasi swasta yang menjadi terdakwa tersebut adalah uang dari distributor. Jadi bukan uang dari PT PPI. Bagaimana bisa ya BUMN yang tidak memiliki anggaran, BUMN yang tidak memiliki dana dan menggunakan dana distributor itu dikatakan mengalami kerugian keuangan negara. Padahal lagi di sisi lain dari proses importasi ini PT PPI mendapat keuntungan 32 miliar kurang lebih tanpa modal, mendapat penugasan, bekerja sama dengan swasta, mendapat keuntungan 32 miliar. Ini kan kebenaran material. Ini yang harusnya dijadikan dasar majelis hakim untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. 194 miliar ini bukanlah dananya PT PPI yang seharusnya menjadi keuntungan. Nah, ini poin ketujuh. Selanjutnya, bahwa PT PPI ini itu dikatakan mengalami kerugian keuangan, mengalami kerugian itu sifatnya potensial loss ya. Pertimbangan hakim bisa dibaca. 194 miliar itu adalah seharusnya menjadi keuntungan PT PPI. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah tegas bahwasanya keuntungan atau kerugian keuangan negara itu harus actual loss. Artinya kalau memang itu adalah milik PT PPI maka itu hilang. Lah ini bahasa dalam pertimbangan adalah seharusnya menjadi keuntungan PT PPI. Bagaimana bisa pertimbangan seharusnya yang bersifat potensial loss ini menjadi dasar seseorang dipidana dan dinyatakan telah melakukan korupsi? Ini kita sangat-sangat keberatan dan ini makanya kita ajukan banding. Gitu. Nah, jadi nanti rekaman juga kita akan sampaikan buat seluruh masyarakat ya, dan yang ingin mengetahui isi rekaman sidang dan transkrip sidang sudah disediakan dalam 2 kanal. Yang pertama itu ada di YouTube-nya teman-teman Hukum Perubahan, yang kedua ada di Voice of Tom. Di situ sudah kita upload semua. Silakan. Ini adalah tanggung jawab sejarah proses penegakan hukum dan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Terakhir sebagai penutup, Pak Tom secara tegas menyampaikan kepada Pak Ari dan Pak Dodi dan kami semua selaku tim hukum, seandainya kalau memang dia terbukti dia melakukan korupsi, mengambil uang negara dan memberikan kepada pihak lain atau kepada dirinya, dia siap bertanggung jawab 100%. Dia siap mempertanggungjawabkan hal tersebut. Tetapi berdasarkan fakta persidangan, kita semua mampu membantah apa yang menjadi tuduhan-tuduhan oleh jaksa penuntut umum. Dan kenapa kita banding? Karena pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu tidak benar berdasarkan fakta persidangan. Untuk itu, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, maka 1 hari pun dia dipidana, dia akan mengajukan banding. Karena ini bukan semata-mata tentang pemenjaraan terhadap seseorang. Ini adalah bukti, ini adalah proses sejarah dan terdokumentasikan dengan baik secara online, di mana dia tidak ingin namanya tercatat sebagai seorang koruptor. Itu sebagian besar yang poin-poin yang bisa kita sampaikan. Selebihnya bisa kita lakukan pendalaman dari rekan-rekan. Tadi kita hanya menegaskan bahwa pernyataan banding dan memori banding sudah kita sampaikan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaid. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya teman-teman media. Kami beri kesempatan untuk yang pertama 2 penanya terlebih dahulu. Boleh? Silahkan raise your hand. Oke, silahkan 1. Ada 1 lagi sebelah sana? Atau ada lagi? Tolong sebutkan nama dan juga asal medianya. Silahkan. Halo, selamat siang Pak Ari dan kawan-kawan.
Izin saya Niam dari kompas.com mau menanyakan kalau kita mencermati di peradilan tingkat pertama gitu kan, itu kan terbuka jelas untuk publik, kita semua bisa melihat, meskipun nggak boleh ada siaran live, teman-teman media juga di sana bisa memantau, masyarakat bisa memantau, terus ya ada catatan yang detail sehingga ya apa sih pantauan terhadap pengadilan itu jelas gitu. Nah, sementara di pengadilan tingkat banding ini meskipun sama-sama iudex facti gitu ya, sama-sama kewenangannya memeriksa fakta gitu, tapi kan tertutup kayak gitu. Para pihak cuma menyerahkan memori banding atau kontra memori banding dan kemudian ya udah perjalanannya disidangkan di dalam, tahu-tahu putusan diketok kayak gitu. Dan kalaupun ada nanti yang bisa memeriksa putusan itu adalah iutek juris di Mahkamah Agung kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya kepada tim PH gitu ya, bagaimana sih publik bisa mengawal persidangan yang sifatnya dalam tanda kutip tertutup ini, karena kita tahu-tahu udah ketok putusan kan kayak gitu. Tentu mungkin kan nggak bisa semasif seperti di pengadilan tingkat pertama. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kawan-kawan sekalian, memang pengadilan tinggi tidak mengadakan sidang ulang. Kewenangan pengadilan tinggi hanya menganalisa fakta-fakta yang persidangan yang terjadi, iudex facti tadi, sehingga mereka melihat apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Di situ. Nah, namun ini juga harus kita selalu sampaikan bahwa pengadilan tinggi bisa untuk membuka persidangan. Bukan dilarang, bisa. Dan bahkan sudah ada beberapa kali terbuka. Misalnya, contoh, pengadilan tinggi melihat bahwa saksi-saksi penting tidak diperiksa. Saksi-saksi kunci tidak diperiksa. Dalam perkara pidana, pengadilan tinggi punya kewenangan untuk memerintahkan jaksa memanggil kembali saksi tersebut. Nah, pada saat itu pemeriksaan saksi yang dianggap penting tersebut itu tentunya akan terbuka untuk publik. Dan kami selaku penasihat hukum berhak juga untuk mengkonfirmasi saksi tersebut. Makanya itu tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Sugito, ada beberapa saksi penting yang lagi kami pertimbangkan untuk kita usulkan kembali dibuka persidangan untuk diperiksa. Karena kemarin tidak hadir di persidangan tingkat pertama. Karena tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dodi, ini sebetulnya kewenangannya, tugasnya jaksa untuk membuktikan kesalahan Pak Tom. Karena dia tidak lakukan dan ini dianggap penting buat kami, ya kita usulkan nanti untuk pengadilan tinggi memeriksanya. Ini lagi kami buat kajian untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan satu ada larangan bahwa pengadilan tinggi tidak boleh membuka. Itu memungkinkan dan itu sudah sering dilakukan, persidangan itu terbuka. Nah, memang terkait dengan fakta-fakta yang sudah diperiksa, bukti-bukti yang sudah diperiksa, sifatnya mereka hanya membaca berkas. Makanya kami sangat mengharapkan sekali dokumen resume sidang itu dikirim secara utuh, gitu. Ini bukan kaitan dengan kita menuduh siapa-siapa ya, tapi kita sudah sering mendapatkan pengalaman karena kita sering menanganin di lembaga bantuan hukum di LBH kami, ada penyelundupan hukum. Ketika di persidangan dikondisikan sedemikian rupa, pada waktu naik ke pengadilan tinggi, dokumen ataupun resume persidangan hanya dikirim yang hanya menguntungkan saja pihak sana. Ini yang kita harapkan pengadilan tinggi betul-betul mau membuka rekaman. Makanya ini tadi disampaikan rekan kami, Zaid, rekaman persidangan kami buka untuk umum. Jadi semua masyarakat bisa menilai rekaman persidangan tersebut. Jadi kalau hakim nanti mencoba salah, memanipulasi proses persidangan, masyarakat bisa menilai. Makanya jangan coba-coba nanti mengirimkan resume persidangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Jadi menjawab pertanyaan kawan Kompas tadi itu bagus sekali, dan itu kami akan pertimbangkan untuk menambah saksi di proses pengadilan tinggi ini. Terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa yang bisa diinterpretasikan oleh hakim itu adalah penafsiran-penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang belum memberikan kejelasan makna.
Nah, terhadap data itu tidak bisa ditafsirkan. Ya. Terhadap fakta material yang diterangkan oleh alat-alat bukti di muka persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti surat, itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diinterpretasikan, dan tidak bisa dihilangkan. Nah, dengan demikian adalah tugas dan bukan tugas sebenarnya, hak dari masyarakat ya, untuk mengetahui apakah hakim menggunakan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, yang terungkap di persidangan ya, secara akurat atau ada hal-hal yang dihilangkan. Nah, pengadilan Tom Lembong ini bisa membuka suatu kesadaran baru, ya, membuka suatu kesadaran baru bahwa ada tanggung jawab publik dari majelis hakim, karena satu-satunya pengadilan atau sistem hukum yang mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu hanya di Indonesia. Di Indonesia putusan itu dikatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di negara lain nggak ada. Nah, oleh karena itu sebenarnya keputusan hakim harus mencerminkan keadilan ya yang sesungguhnya. Karena hakim diberikan kemerdekaan ya, di Undang-Undang Kehakiman hakim merdeka, diberikan kemerdekaan di dalam memutus suatu perkara dari intervensi apapun juga. Nah, oleh karenanya hakim tidak perlu takut di dalam memutus. Ya. Di dalam sistem hukum di Indonesia juga hakim sesungguhnya tidak boleh menjatuhkan hukuman. Pasal 183 jelas, hakim tidak boleh menghukum seseorang. Jadi dasarnya itu hakim tidak boleh menghukum. Nah, ini jangan terbalik. Jangan terbalik hakim menghukum seseorang kecuali seseorang itu bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Bukan begitu. Hakim tidak boleh menghukum kecuali ada dua alat bukti yang membentuk keyakinan dia. Nah, di dalam persoalan ini sudah dijelaskan tadi bahwa alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang keliru. Bagaimana keyakinan timbul dari alat bukti yang keliru? Nah, oleh karena itu memang kontrol dari masyarakat itu menjadi hak masyarakat. Kenapa? Karena ada asas putusan pengadilan dianggap benar. Jadi ini suatu asas yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban resiprokal, ada hak resiprokal. Sehingga adalah hak dari masyarakat untuk mengetahui, ya, untuk mengawasi jalannya persidangan di pengadilan tinggi. Terima kasih. Zaid, ada cukup? Oke, kawan-kawan, apakah ada pertanyaan lagi? Kami silakan satu, langsung aja Mas. Tolong sebutkan nama dan medianya ya. Tes, ya, saya Zilki dari Kompas.com. Saya pengen tanya, tadi Mas Zaid sempat menyinggung bahwa sudah menjenguk Pak Tom, dan kita tahu Pak Tom tuh udah menyebutkan bahwa dia tuh sudah ditarget sejak menjadi tim suksesnya Mas Anies gitu. Lalu tadi juga sudah dipaparkan bahwa banyak kejanggalan di pengadilan kemarin. Nah, saya pengen tahu sebenarnya seberapa besar keyakinan dari Pak Tom untuk mendapatkan keadilan di tingkat banding ini. Terima kasih. Baik, Pak Tom sebagaimana dia menyampaikan pesan-pesannya selama di persidangan, dia sangat mencintai Indonesia. Sekalipun dia punya potensi untuk berkarya dimanapun dia berada, tapi dia sangat mencintai Indonesia. Bukti kecintaannya itu salah satu aja dengan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum, dan dia yakin
aparat penegak hukum masih banyak, ya, masih banyak yang bisa memutus dengan baik dan benar serta adil. Nah, kecintaan dan kepercayaannya itu dibayar oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan mendukung untuk membebaskan dia. Yang dimana saat ini sudah kita lihat setelah putusan, betapa berisiknya dunia maya, betapa resahnya seluruh masyarakat di seluruh lapisan elemen yang mempertanyakan putusan hakim yang telah memidanakan dirinya. Bahkan banyak juga pertanyaan yang dengan nada satir dan dengan nada konkret, orang nggak ngambil keuntungan Rp1 pun malah hakim memutus dia korupsi dan dia disuruh bayar denda pula 750 juta rupiah. Nah, jadi itu teriakan-teriakan dan suara masyarakat ini yang semakin hari semakin besar, ini kami yakini akan membawa perubahan signifikan terhadap proses penegakan hukum. Ya, karena apa? Kalau proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar, maka mencapai sebuah kesejahteraan itu adalah keniscayaan. Itu prinsip Pak Tom. Gitu. Jadi dia bukan hanya khawatir tentang dirinya dan kasusnya ya, tapi ini kan mencerminkan seluruhnya. Bukan hanya kekhawatiran bagaimana negara berjalan ke depan ketika aparatnya mengambil kebijakan, tapi bagaimana yang saat ini sedang berjalan. Bagaimana yang sudah berjalan? Semua yang melibatkan pihak swasta bisa seperti ini. Nah, inilah kekhawatiran-kekhawatiran beliau yang disampaikan melalui kami dan untuk itu salah satu poin yang kita tekankan di depan dan kita sampaikan tadi adalah dia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman wartawan dan teman-teman media yang terus mengawal kasus ini. Itu poin jawaban saya. Tapi saya juga mau menambahkan kebijakan dia yang memutuskan untuk memberikan persetujuan impor ya, bukan dia yang menunjuk ya. Dia menyetujui dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah. Sekali lagi, ini agar dalam negeri ada aktivitas, ada kegiatan ekonomi. Kalau kita impor barang mentah dan merubahnya menjadi barang jadi, itu ada aktivitas ekonomi membuka lapangan kerja, menambah pembayaran-pembayaran pajak, baik PPN ataupun PBH. Itu ada pembelian solar, ada penyewaan truk untuk distribusi, untuk kapal. Dan itu menambah kesejahteraan masyarakat di bawah. Kalau dia membelinya gula kristal putih, barang yang sudah jadi di luar, artinya apa? Proses yang berjalan adalah proses di luar negeri. Maka kita harus membayar dalam mata uang dolar, dan itu adalah keuntungan luar negeri. Kenapa dia mengimpor barang mentah? Itu malah disalahkan dengan menyatakan yang seharusnya diimpor adalah barang jadi. Sekalipun tidak ada aturan yang melarang. Silakan semuanya cek di Permendak 117 dan Kemenperindak. Tidak ada larangan mengimpor gula kristal mentah untuk merubahnya menjadi gula kristal putih. Itu tidak ada larangan. Gitu. Sekarang kalau mata rantai pekerjaan ini diputus dengan kita mengimpor gula kristal mentah dengan jumlah nominal 200.000 ton, maka ada berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya? Alur distribusi berapa banyak kehilangan pekerjaannya? Artinya apa? Artinya pajak juga tidak akan didapatkan negara karena tidak ada kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya salah satu ahli yang kita hadirkan dalam persidangan, itu namanya Pak Fit Adrison, Prof. Haula dan Pak Antoni, itu menyatakan secara tegas, itu keuntungannya minimal negara mendapatkan 920 miliar. Itu minimal. Dengan aktivitas ekonomi, dengan persetujuan atau impor yang diberikan adalah gula kristal mentah. Terus saya tambahkan, saya agak sedikit merevisi tadi ya, penunjukan 8 perusahaan swasta ataupun PTPN ataupun PTRNI itu murni dilakukan oleh PT PPI. Ya. Jadi kenapa PT PPI menunjuk 8 perusahaan swasta itu ataupun BUMN? Karena berdasarkan surat Menteri Perdagangan nomor 490 itu ditampilkan daftar perusahaan impor yang bisa melakukan importasi gula. Ya. Nah, tambahan lagi alasan ketika tidak ditunjuk BUMN adalah
BUMN tidak memiliki kemampuan merubah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. BUMN itu, perusahaan gulanya pada saat itu berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, memiliki kemampuan hanya merubah tebu menjadi gula kristal putih. Pertanyaannya, kalau merubah tebu menjadi gula kristal putih, bagaimana memenuhi kebutuhan gula dalam negeri ketika stok tebu tidak ada? Inilah makanya kita harus impornya dari luar negeri, gula kristal mentah. Yang bisa ngelola adalah perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Saya tambahkan lagi satu fakta persidangan yang sangat menarik adalah bahwa perusahaan BUMN gula, ya, perusahaan BUMN gula untuk merubah tebu menjadi gula kristal putih, bahan bakar mesinnya adalah bagas. Apa itu bagas? Bagas adalah ampas tebu yang digunakan untuk membakar, untuk menyalakan mesin. Artinya apa? Jika tidak musim panen, maka mesin tidak bisa beroperasi. Ini fakta-fakta persidangan. Ini kita bicara hukum, jangan bicara aturan aja. Ini faktanya loh di lapangan. Kalau gitu, kalau nggak musim tebu, apakah bisa PT BUMN ini melakukan pemenuhan gula? Ya jelas faktanya berdasarkan fakta persidangan tidak bisa. Ya, ini hal-hal yang sudah kita bantah juga dalam poin memori banding kita. Sebagaimana sudah disampaikan Pak Ari, apabila pengadilan tinggi menyatakan membutuhkan untuk menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta kasus ini, maka kami dari tim penasihat hukum Pak Tom Lembong dan Tom Lembong siap hadir untuk kembali membuka atau mendalami fakta-fakta persidangan yang belum terungkap. Salah satunya adalah dengan menghadirkan salah satu menteri, yaitu Menteri BUMN, dan juga dimungkinkan untuk menghadirkan Pak Presiden Joko Widodo selaku pemberi perintah pada saat itu. Kita siap, kita ikut bagaimana pengadilan tinggi ingin mendalami fakta-fakta kasus Pak Tom Lembong ini. Terima kasih. Baik. Apakah masih ada? Saya berikan kesempatan sekali lagi. Silakan. Oke, pakai ini. Halo, selamat siang. Saya Intan dari Tempo. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana Pak update rencana pelaporan hakim dalam perkara Tom Lembong ini ke MA dan KY? Apakah sudah ada ininya setelah menyelesaikan memori banding begitu ya? Kemudian yang kedua itu tadi juga sudah dijelaskan kalau tuntutan jaksa itu kayak terbalik gitu ya, pokoknya berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kemudian dari Komjak sendiri sudah statement bahwa JPU dalam kasus ini tidak ada pelanggaran etik begitu. Mereka menyebut bahwa putusan terhadap Tom Lembong telah melalui proses pembuktian di persidangan dengan tetap menjunjung asas due process of law gitu. Meskipun unsur mens rea atau niat jahat tidak terbukti secara penuh, namun pengadilan tetap menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip strict liability. Nah, itu bagaimana tanggapannya dari tim kuasa hukum juga dengan adanya banding dari kejaksaan yang menyebut nilai kerugian negaranya itu yang lebih rendah gitu yang diputus oleh hakim. Apakah tidak takut kalau misalnya banding maksudnya versus jaksa akan lebih tinggi nantinya gitu. Bagaimana tanggapannya? Makasih. Ya. Langsung ya, Mas Tommy ya. Terima kasih Mbak dari Tempo ya. Pertama, menarik yang menanggapin dulu yang dari Komisi Kejaksaan. Tolong dipahami tugas fungsi komisi-komisi yang sebagai pengawas. Apakah itu Komjak, apakah itu Kompolnas, apakah itu KY, jadilah mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya. Saya belum pernah dengar tuh kalau komisi itu adalah tugasnya adalah menjadi lawyernya lembaga itu. Belum pernah dengar saya. Mungkin saya yang keliru. Tapi paling tidak mereka menjalankan fungsinya. Dan silakan karena sekarang ini kan kita kan sudah terbuka, informasi publik sudah sangat terbuka, tunjukkan ke publik. Kalau tadi mereka sudah melakukan pengawasan, sudah melakukan tugas-tugas mereka, sampaikan ke publik sejauh mana. Jangan hanya menjelaskan secara normatif saja. Kita udah nggak zaman lagi nih ngomong-ngomong yang indah-indah tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Udah lewat masanya pencitraan-pencitraan seperti itu. Sampaikan ke publik apa yang sudah mereka lakukan, siapa yang sudah mereka periksa, apa yang sudah dihasilkan.
Lalu yang fakta-fakta yang selama ini kita sampaikan ke mereka, kita sudah sampaikan secara tertulis loh kepada mereka, kawan-kawan Komisi Jajahan. Ini loh keganjilan-keganjilannya, tolong dicek sejauh mana yang sudah mereka lakukan. Kami sudah ngomong tentang misalnya kenapa tadi Mas Zaid sampaikan yang dikatakan keuntungan itu korporasi. Kenapa korporasinya nggak jadi tersangka? Kok cuman hanya direksinya? Hubungan korporasi dengan direksi apa sejauh itu? Apa yang sudah dilakukan? Menteri-menteri yang kaitan dengan ini semuanya sudah kita sampaikan keganjilannya. PPI, kenapa direktur utamanya nggak jadi tersangka? Hal-hal kayak gitu itu harusnya tugasnya mereka. Jadi kembalilah kepada fitrahnya, tugasnya, kira-kira gitu. Jangan jadi lawyernya, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kaitan dengan rencana laporan. Kami memegang prinsip sekecil apapun persoalan, kami buat laporan. Walaupun kami tahu kita tidak bisa berharap banyak terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini. Tapi karena itu sudah diatur oleh undang-undang, kami tetap buatkan laporan. Nanti pada saatnya kawan-kawan media akan kami sampaikan momentumnya itu laporan-laporan kami ke apakah itu ke KY, apakah itu ke pengawas. Semoga nanti suatu saat sejarah mencatat bahwa mereka pernah melakukan tugasnya masing-masing. Lalu yang paling penting, ini saya baru dapat kiriman, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Ini surat edaran Mahkamah Agung ya, jadi tolong ini bisa dijadikan referensi buat hakim yang menangani perkara ini nantinya. Dalam angka 4-nya itu tertulis, putusan bebas tidak selalu identik dengan kesalahan hakim. Putusan bebas tidak selalu identik dengan kesalahan hakim. Karena memutus bebas sama mulianya dengan memutus bersalah. Selama dilakukan secara profesional dan berintegritas berdasarkan fakta hukum dan keyakinan hakim. Artinya, buat hakim-hakim tipikor memutus bebas dalam perkara tipikor tidak ada salahnya. Jangan berpikir kalau memutus bebas akan menjadi catatan sejarah yang negatif. Surat edaran Mahkamah Agung sudah menegaskan, sama mulianya Anda memutus. Asal Anda memutus dengan berintegritas dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir tadi saya mau tanggapi mengenai penerapan strict liability. Ya. Jadi penerapan strict liability ini supaya masyarakat tahu ya bahwa asas atau doktrin strict liability ini adalah menerapkan kewajiban seseorang untuk secara mutlak bertanggung jawab terhadap suatu akibat. Ya, jadi artinya tidak perlu dinilai ya apakah dia berkehendak atau tidak. Nah, jadi konsep strict liability ini dikenal untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang membahayakan masyarakat. Ya, contohnya lingkungan, hukum lingkungan, kemudian perlindungan konsumen, kemudian izin-izin untuk obat-obatan misalnya. Nah, strict liability ini harus disebutkan di dalam undang-undang. Kenapa? Karena strict liability ini melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Seseorang tidak perlu dibuktikan apakah ada suatu kehendak untuk melakukan suatu kesalahan. Lalu penerapan strict liability ini juga harus memperhatikan ya, apakah di dalam pelaksanaannya yang bersangkutan ini ya memiliki keuntungan pribadi atau tidak. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak disebutkan adanya penerapan strict liability. Ya. Jadi ini sudah jelas ya bahwa apa yang tadi dipertanyakan ya pertimbangan hakim untuk menerapkan strict liability ini
akan membahayakan, akan sangat membahayakan ya di dalam menciptakan suatu kreativitas, suatu inisiatif dari penyelenggara negara untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang membutuhkan hal tersebut. Bisa dibayangkan ya, misalnya di dalam suatu bencana atau suatu keadaan di suatu tempat ada jembatan yang rusak. Nah, jembatan itu merupakan urat nadi suatu perekonomian ya, ada pasar di sana, ada masyarakat pergi ke sana. Tidak ada anggarannya. Nah, kemudian seorang bupati memutuskan untuk menggunakan anggaran lain ya di dalam membangun jembatan tersebut. Kalau dilihat dari aturan, maka terjadi perbuatan melawan hukum. Kalau kemudian diterapkan strict liability, bupati ini kena hukum. Nah, apakah penegakan hukum yang demikian yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang tindak pidana korupsi? Tidak ada ya. Jadi pencantuman strict liability dari pertimbangan hakim ini juga merupakan suatu kesalahan mendasar ya di dalam penerapan undang-undang tidak pidana korupsi. Terima kasih. Jadi nggak takut Bu kita banding ya, karena kalau diperiksa sesuai dengan asas-asas tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, sesuai dengan fakta persidangan, dan hakim yang memeriksa betul-betul bebas ya dari nilai ya menerapkan undang-undang kehakiman ya, merdeka dari segala bentuk intervensi, maka putusannya jelas bahwa tidak ada unsur yang memenuhi ya pemenuhan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan importasi gula sebagaimana menjadi kesimpulan daripada audit BPK. Ya, saya tambah ini, audit BPK itu bukan audit umum, tapi audit untuk kepentingan khusus. Makanya yang diaudit oleh BPK pada tahun 2017 itu adalah bagaimana mekanisme pemberian izin impor. Di situ disebutkan kronologisnya, disebutkan siapa-siapa penerimanya. Dan hasil daripada audit tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana. Memang ada penyimpangan. Memang ada penyimpangan. Ya, namanya diskresi, ada penyimpangan, dan penyimpangan itu diperbolehkan dilakukan oleh menteri di dalam peraturan kementerian. Jadi ini juga harus menjadi catatan ya, bahwa audit BPK yang sudah dilakukan itu audit untuk kepentingan khusus, untuk menemukan adanya kesalahan. Nah, kalau kemudian BPK menemukan adanya kerugian negara, pasti dicantumkan di sana, karena audit investigasi khusus. Nah, ini udah berlangsung 8 tahun, dari 2017 sampai dengan 2024, 7 tahun, tidak pernah ada evaluasi mengenai audit tersebut, lalu diterbitkan ada audit lain, yang sebenarnya isinya sama, tapi perhitungannya banyak kesalahan-kesalahan di dalam metode perhitungan. Nah, kalau itu yang digunakan untuk sebagai bukti, maka akan terjadi dikatakan Pak Ari itu ada miscarriage of justice. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kawan-kawan, masih ada yang ingin bertanya? Banyak sekali ini yang hadir, terima kasih. Sepertinya tidak ada, tapi saya ingin mewakili masyarakat awam yang mungkin belum begitu paham persidangan khususnya di tingkat banding gitu. Jadi mohon nanti sekaligus closing statement, silahkan Bapak-Bapak dijawab. Kira-kira sebenarnya prosesnya itu berapa lama banding ini dan kapan putusan itu akan keluar? Karena pasti masyarakat sangat menantikan informasi itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tokoh-tokoh ataupun kemudian pejabat yang belum dihadirkan. Sifatnya dari tim penasihat hukum itu pasif, hanya menunggu jika memang hakim tinggi akan memanggil, atau memang akan proaktif memberikan surat agar pihak-pihak tertentu dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Sekaligus untuk closing statement, kami silakan. Oke, terima kasih Mas Tommy.
Jadi mekanisme persidangannya di pengadilan tinggi ini umumnya berkisar memakan waktu 2-3 bulan dari semenjak kita mengajukan memori banding. Ya, berarti dari penghitungan kemarin kami mengajukan memori banding. Di situ nanti hakim akan memproses, menunjuk majelisnya, lalu melakukan proses pemeriksaan. Dan kaitan dengan tadi tambahan-tambahan saksi, itu umumnya permintaan dari kita. Sebetulnya mereka bisa punya inisiatif itu, tapi kebanyakan permintaan dari pihak kita. Nanti mereka pertimbangkan apakah itu memang betul-betul dibutuhkan sehingga mereka melakukan pemanggilan-pemanggilan tersebut. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kasus Tom Lembong ini bukanlah hanya semata-mata pribadinya Tom Lembong, tetapi ini adalah cerminan dari proses penegakan hukum kita. Sesuai dengan semangat presiden kita sekarang, kita ingin penegakan hukum semakin baik, pemberantasan korupsi semakin baik. Makanya tegakkanlah hukum dengan baik dan benar. Jangan kita merekayasa sesuatu, jangan kita menzalimin orang, supaya kita bisa menstop nih rantai kebobrokan hukum kita. Karena kasus Tom Lembong ini dampaknya luar biasa. Ini mungkin tidak disadari, tapi ini betul-betul nyata. Seandainya ini menjadi jurisprudensi, ya, ini berkali-kali kami ulangin. Seandainya ini menjadi putusan inang inkrah lalu menjadi jurisprudensi, maka bahayalah. Tidak hanya bahaya bagi penegakan hukum, tapi bahaya juga bagi pembangunan ekonomi kita. Semua pejabat, semua menteri takut mengambil kebijakan. Semua orang dalam dunia hukum tidak ada jaminan kepastian hukum. Ini sangat bahaya sekali. Sehingga ini bukan hanya masalah buat Tom Lembong, tapi ini masalah bagi kita semua, masyarakat Indonesia yang mencintai keadilan, mencintai kejujuran, dan inilah cerminan penegakan hukum kita akan menjadi sorotan tidak hanya di internal masyarakat Indonesia, tapi juga di masyarakat internasional. Karena kita tahu kasus ini menjadi perhatian juga di dunia internasional. Harapan kami, Mahkamah Agung, ya, betul-betul memperhatikan kasus ini untuk menunjuk hakim yang memiliki integritas, hakim yang memiliki keberanian. Kata kuncinya hanya berani. Kami tidak membutuhkan hakim yang pintar dalam perkara ini, karena ini bukan perkara sulit, tapi hakim yang berani. Tolonglah ditunjuk hakim yang punya integritas, punya track record yang tidak tersandra, tidak terbelenggu dengan masa lalunya. Dia memang hakim yang baik, hakim yang bersih. Tolong tunjuk mereka, dan mereka bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, silakan. Oke. Cukup? Pak Jaya juga cukup? Baik. Ada statement closing, silakan. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwa penghapusan kerugian keuangan 360 miliar pada tingkat pertama itu sudah tepat. Yang kedua, pada tingkat banding, kerugian keuangan negara 194 miliar yang disampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama itu juga harus dihapus di tingkat banding. Karena apa? Karena masalah timbul 194 miliar ini tidak ada korelasi dan tidak ada hubungannya sama Pak Tom Lembong. Tidak ada kausalitas, ya, antara tindakan penerbitan surat izin impor atau persetujuan impor dengan lebihnya harga bayar antara PT PPI dan 8 perusahaan swasta, ini tidak nyambung dengan Pak Tom. Ya, di sisi lain, tolong dicek fakta pada saat itu. Fakta pada saat itu adalah harga gula sudah 11 sampai 12 ribu. Bagaimana bisa di harga 9 ribu dibilang kemahalan dengan menggunakan dasar HPP? Harga pokok petani itu adalah untuk melindungi petani, ya, bukan sebagai batasan harga tertinggi. Sebagaimana disampaikan oleh ahli kita, jika HPP ini diibaratkan adalah sebuah UMR, ya, maka perusahaan yang membayar karyawannya di atas UMR, maka perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Ini yang tidak logis. Ya, HPP itu harga minimum untuk melindungi petani.
Faktanya kita tidak membeli ke petani, kita membeli ke perusahaan gula rafinasi. Itu pun harganya di atas harga pokok petani. Harusnya kalau dibatasi 8.900, jika dibeli di atas 8.900 itu harusnya bersyukur. Gitu loh. Bukannya malah menjadikan ini sebagai kerugian keuangan negara, apalagi mengkorelasikannya dengan Pak Tom Lembong yang sama sekali tidak ada kausalitas. Karena apa? Pak Tom tidak pernah intervensi harga, Pak Tom tidak pernah intervensi perusahaan yang ditunjuk, dan Pak Tom tidak pernah terlibat dalam tindakan apapun mengenai timbulnya kerugian keuangan 194 miliar tersebut. Kurang lebihnya demikian. Harapan kami ada di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus secara adil dengan membebaskan Pak Tom Lembong sesuai fakta-fakta yang sudah kami sampaikan. Ya, semoga kita semua masih punya harapan dalam proses penegakan hukum dan terhadap aparat penegak hukum kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaid, Pak Sugito, Pak Dodi dan juga Pak Ari atas penjelasannya, dan terutama juga kepada rekan-rekan media kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga tadi kepada emak-emak yang juga hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini yang terus mendukung perjuangan Pak Tom Lembong untuk mendapatkan keadilan. Kepada kawan-kawan media, kami mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam penyambutan terkait dengan ruangan misalnya. Terus kemudian jika membutuhkan dokumentasi terkait dengan soft copy press release maupun hard copy, kami bisa nanti arahkan ke teman-teman panitia. Selanjutnya makan siang nanti bisa di take away. Jika masih mau doorstop, kami persilahkan. Saya Tommy Santo. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada tahun 2000. Rakor ini sebagai Mas Fakor